Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan usia, juga kenikmatan kesehatan. Sehingga kita sampai hari ini bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul ya dengan teman-teman dan semua kerabat ya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Juga tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena dengan perjuangan mereka lah Islam bisa sampai ke tengah-tengah kita dan kita bisa menikmatinya. Kemuliaan Islam dan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat rumahku surgaku? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada saat ini kita programnya ya, program rumah tangga ya, di mana tagline-nya adalah dari rumah raih sakinah. Insya Allah di sini kita sudah bersama Teh Ines ya, yang nanti kita bisa sharing di sini bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan sahabat-sahabat Zoom ya. Di sini sudah ada berapa? Sudah banyak ya, lumayan alhamdulillah. Kemudian di Instagram Rumahku Syurgaku juga sudah ada yang tergabung alhamdulillah. Kemudian di fanpage-nya Rumahku Surgaku. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin belum tergabung di Zoom ya, bisa lihat di Instagram ataupun di fanpage-nya Rumahku Surgaku. Ya, insya Allah saat ini ataupun hari ini merupakan kajian perdana juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan ya, baik dari sisi jaringan karena di sini sedang turun hujan. Alhamdulillah sekarang sudah masuk musim hujan. Nah, di samping saya, insya Allah sudah ada Teh Ines yang nanti akan bersama-sama ya kita sharing terkait dengan rumah tangga. Hari ini temanya apa Teh? Rumah tangga bagi pemula. Oh, rumah tangga bagi pemula. Tapi ini juga bukan berarti hanya untuk pemula saja ya. Insya Allah ilmu-ilmu yang nanti kita akan diskusikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Teh Ines di sini mungkin sudah pada tahu juga ya bagi sahabat RSQ. Teh Ines adalah seorang penulis ya dan editor buku ya Teh ya. Iya. Di mana Teh? Ya, di beberapa penerbit. Di beberapa penerbit ya. Insya Allah. Oh ya, perkenalan yang lainnya Teh ya. Teteh itu sebagai karyawati juga ya Teh ya. Kemudian sebagai seorang ibu dari satu orang putri. Kemudian apalagi Teh aktivitas yang lain mengisi juga ya Teh ya, mengisi di beberapa kajian-kajian, baik itu sebagai pengisi acara juga sebagai manajer acara. Ya baiklah, untuk mengefektifkan waktu ya bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung, silahkan bergabung. Kemudian insya Allah nanti akan ada sedikit pemaparan dari Teh Ines untuk prolog ya terkait dengan pembahasan hari ini. Ya untuk mengefektifkan waktu, mangga Teh, silahkan. Terima kasih Tanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tadi telah dibuka oleh Tanita dengan pembukaan yang sungguh sangat indah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi di pembukaan Allah limpahkan kepada kita keberkahan yang besar untuk semuanya yang ada di hadir di sini ya, maupun ada yang di rumah masing-masing.
Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridhoi juga dan ada keberkahan yang menular nanti ya, kebaikan-kebaikan tentunya ya. Baik, di sini pembahasannya adalah rumah tangga bagi pemula. Memang ini untuk perdana ya, pertemuan perdana. Kenapa pemula? Ya kita sharing lah yang ringan tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi di sini juga saya bukan seorang ahli rumah tangga karena berumah tangga pun baru 11 tahun teh. Kalau Teh itu udah berapa tahun? Sama kira-kira lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Jadi baru ini ya, baru sebentar ya kita dalam pengalaman berumah tangga. Tapi kita pun banyak berinteraksi bahkan dengan orang tua kita yang sudah puluhan tahun ya. Orang tua saya alhamdulillah saat ini usianya 77 dan 74. Jadi berumah tangganya lebih dari berapa puluh tahun gitu ya. Kita juga melihat orang tua kita bagaimana berumah tangga, melihat guru-guru kita bagaimana berumah tangga. Jadi insya Allah mungkin nanti juga sahabat-sahabat yang hadir di Zoom atau dimanapun berada bisa sharing udah berapa lama sih menikahnya, terus bagaimana pengalamannya, juga bisa share tips-tips ya, kebaikan apa yang bisa di-share di sini. Jadi bukan saya saja yang akan menyampaikan, tapi sahabat-sahabat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita sama-sama ya berbagi ya. Nah, sebagai pembuka, tadi dari rumah meraih sakinah ya. Dari rumah meraih sakinah. Nah, kita sebelum sampai ke sakinah, kita membahas dulu tentang rumah tangga. Kenapa sih disebut rumah tangga? Kenapa kira-kira? Ada rumah, ada tangga. Berarti rumahnya tingkat dong. Ya. Ih, rumah saya mah udah nggak tingkat gitu. Itu gimana gitu kan? Nah, ini ada filosofinya. Katanya, kenapa rumah tangga ada tangganya? Jadi di sana juga mencerminkan satu, bahwa di dalam rumah itu ada orang-orang yang hadir dan berkelompok menjadi sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak, kakak, adik gitu kan. Nah, itu juga merupakan strata sosial yang khusus. Adapun strata sosial yang umumnya, bahwa masyarakat akan memandang berbeda terhadap orang yang berkeluarga, gitu kan. Adalah pandangan-pandangan. Nah, selanjutnya juga bahwa tangga itu, mungkin kalau yang kita tahu, tangga bentuknya ada yang lurus ke atas, ada yang memang di rumah ada yang melingkar. Tapi lihat pijakannya tetap kan rata, lurus dan menuju ke suatu tempat. Nah, itu kalau misalkan ibaratnya tangganya ada dua kaki ya, berarti satu adalah suami, satu adalah istri. Nah, itu harus kokoh dua-duanya. Kalau satu patah, oleng tangganya gitu kan. Nah, lalu ada pijakan-pijakan dari tangga. Pijakan pertama itu menunjukkan bahwa rumah tangga itu dibangun tahap demi tahap. Ketika menikah nggak ada yang langsung ahli dalam berumah tangga, gitu kan. Semuanya karena manusia yang ada di dalamnya adalah manusia yang dinamis, pasti keilmuan pun atau praktik-praktiknya pun pasti berubah dan terus aja begitu. Dan tidak ada kata, waduh udah ahli nih. Pasti ada berubah karena orang-orang di dalamnya pasti berubah. Ada strategi lagi yang baru, ada solusi yang baru karena masalahnya juga baru, berkembang, baru gitu kan. Nah, selanjutnya juga tangga harus dipijak satu persatu, gak langsung loncat ke bagian atas. Kalau kita naik tangga ya, perlu energi nggak? Perlu energi. Perlu kehati-hatian nggak? Perlu kehati-hatian. Jadi kalau tidak hati-hati, tidak ada energi, bisa jatuh. Dan jatuhnya pasti sakit. Kalau di film-film yang jatuh dari tangga kebanyakan patah leher, patah tulang, dan mati gitu ya. Kalau di film-film gitu ya, biasalah ya. Seperti itu. Nah, itu kita pun demikian. Kalau nggak hati-hati, jatuh, sakit gitu kan. Nah, itu obatnya nanti macam-macam ya gitu kan. Kenapa kok bisa jatuh? Itu juga pertanyaan baru gitu kan. Terus tangga itu juga menunjukkan bagaimana kita menyusun sebuah kehormatan dalam berkeluarga gitu, hingga sampai nanti kepada tujuan akhir. Nah, itu ya filosofinya ya.
filosofi kenapa disebut rumah tangga. Sebenarnya sih suka-suka aja mungkin ya, tapi memang seperti itu ya, tangga seperti itu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Anggap aja lebih tinggi itu derajatnya, kebaikannya lebih bertambah, dan semuanya dengan berumah tangga. Bagaimana dengan yang belum berumah tangga gitu kan? Ada ya teman-teman, aduh gimana sih yang udah berumah tangga itu kok banyak deh pahalanya gitu ya. Tapi jangan khawatir ya, kesempatan berumah tangga pun insya Allah masih terbuka lebar, tapi pahala-pahalanya pun yang belum berumah tangga insya Allah ya masih bisa meraih pahalanya. Memang gitu ya, yang berumah tangga itu memiliki keistimewaan dalam meraih pahala itu banyak banget gitu kan. Bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat gitu kan. Dengan mengusap anak aja, itu udah jadi pahala tersendiri. Memeluk, memberikan keceriaan kepada suami, ya, itu juga kan suami capek sudah membanting tulang, banting tulang wah gitu sampai patah-patah tulangnya karena bekerja keras buat istri dan anaknya ya. Itu juga memberikan kehangatan, itu juga akan pahala ya. Penuh dengan pahala. Mungkin simpelnya begitu, tapi apakah sesimpel itu praktiknya gitu kan. Nah, ada kategori-kategori rumah tangga yang saya bacalah beberapa. Ada 4 kategori rumah tangga. Nah, kita yang berumah tangga kategori mana nih ya? 1, kategori rumah tangga pebisnis, bisnis. Rumah tangga bisnis. Berumah tangganya dari awal sudah memang dilandasi unsur bisnis. Ntar kalau saya perempuan, saya menikah dengan si A, udah mapan, pasti saya nanti akan bebas deh mau beli skincare apa aja. Terus saya bisa belanja apa aja, bisa masuk sosial mana. Wah, udah aja, niatnya udah seperti itu. Demikian juga laki-laki, orang tuanya, calon mertua saya itu orang kaya nih, nanti saya enak nih dapat posisi jabatan di perusahaannya. Terus ada juga yang, saya nanti punya anak nih, anak saya nih harus menghasilkan sesuatu buat saya. Itu udah niatnya bisnis gitu kan. Nah, apakah kita begitu? Ya manggalah dijawab sendiri-sendiri ya. Ada itu ayatnya juga yang mengatakan, dan sekali-kali bukanlah harta, bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Yang mendekatkan kamu kepada kami, bukan itu gitu. Tetapi orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mereka itu memperoleh balasan berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Itu ada di surah Saba, surah ke-34 ayat 37. Boleh nanti dibuka kalau ada berkesempatan dekat dengan Al-Qur'annya. Nah ini di sana tadi melipat gandakan pahalanya, aman sentosa, ada di tempat tertinggi gitu ya, di surga. Nah itu kalau tadi kategori pebisnis udah bertolak belakang ya, padahal ayat menyatakan begitu. Tidak, bukan seseorang yang bisa memberikan tingkat tertinggi itu, tapi apa? Terus seorang Baduy pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tempat tertinggi itu bagi siapa aja nih yang bisa meraih tempat tertinggi? Kata Rasulullah, 1, orang yang selalu bertutur kata yang baik. Nah, sekarang kan kata-katanya Masya Allah. Apalagi di zaman era digital ya, banyak bahasa-bahasa. Iya, yang gaulnya sama jenis makhluk lain yang diplesetkan gitu. Masa ya udahlah, kita kadang geleng-geleng kepala gitu ya, tapi itu yang laku gitu ya. Nah itu berarti menjauhi kriteria ini, yang bertutur kata baik katanya ya. Terus memberi makan orang miskin, fakir miskin, memberi makan. Mungkin kalau kita berpikir saat ini belum bisa memberi makan kayak orang-orang kaya ya, wah langsung dikirim 1.000 dus, makanya kita belum ya 1 bungkus nasi padang yang mungkin harganya 20.000 gitu ya, seminggu sekali itu bisa dilakukan. Atau menraktir teman yang kira-kira nih akhir bulan nih
Akhirnya gajinya udah habis, makan siang dia diem aja gitu kan. Itu bisa dilakukan ya. Ya kondisi saat itu memang dia mungkin lagi bokeh, itu mungkin saat itu dia lagi miskin ya. Betul ya. Sedang membutuhkan, Sedang sedang membutuhkan. Jadi kalau belum bisa yang besar, yang luar biasa seperti orang-orang, kita juga masih bisa melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Terus yang ketiga, rajin berpuasa. Tuh, kalau masalah puasa ini terus terang aja ya, bagi yang udah berkeluarga, udah punya anak, itu alasan sih sebetulnya itu perjuangan yang sangat luar biasa ya. Perjuangan betul-betul yang harus diniatkan, udah niat pun kadang kita batal gitu ya, gitu kan. Jadi ya betul-betul, tapi kalau udah melakukan ternyata batal, itu catatannya tetap masuk satu kebaikan ya, yaitu akan kata Rasulullah akan mendapatkan tempat tertinggi. Yang keempat adalah gemar salat malam ketika orang lain tidur nyenyak. Nah itu yang gemar salat. Gemar berarti kan kayak hobi ya. Iya. Kalau gemar kayak hobi ya. Jadi berarti kalau hobi itu dilakukan tanpa disuruh pun kita melakukan gitu kan, kalau hobi ya. Juga apa ya, walaupun harus mengeluarkan effort, usaha yang besar, yang mahal, atau yang akan kita lakukan kalau hobi ya. Nah ini di sini gemar katanya ya. Berarti kan tanpa disuruh pun dengan senang hati. Itu salat malam ketika orang-orang tidur. Itu katanya yang akan menempati tempat tertinggi. Nah, jadi tanya-tanya aja deh diri sendirinya ya. Itu ada di Quran surat Saba ya. Nah itu. Muhasabah ya. Ya buat muhasabah. Kita semua, saya juga sama gitu ya. Nah ini makanya ini kita pemula lah, sharing-sharing gitu. Saya juga bukan seorang ahli berumah tangga, tapi saya sudah berumah tangga. Dan teman-teman juga di sini pasti sudah berumah tangga. Nanti Cung yang belum berumah tangga, Cung yang di sini juga tuh adminnya Cung ngacung ini. Admin di sini berdua belum menikah. Nah mudah-mudahan ya. Teh Enci di sini ada juga dibantu dengan Bisma, boleh nanti kita doakan untuk segera berumah tangga ya. Selanjutnya itu baru kategori rumah tangga yang pertama. Yang kedua adalah rumah tangga barak katanya gitu ya. Barak. Itu kan barak tempat siapa gitu ya. Ya bukan negatif ya baraknya mah, cuman biasa di tempat, konteksnya kalau ke rumah tangga, kalau modelnya seperti itu, di sana kan ada yang levelnya lebih tinggi ke level yang lebih bawah, perintah komando, ada hukuman, dan memang disiplin tinggi tanpa ampun ya, hukuman kalau salah. Nah ketika di rumah tangga dilakukan cara seperti itu, ada yang superior mungkin yang mendominasi, otoriter. Itulah aja yang memberikan perintah gitu kan. Jadi sang jenderalnya yang memberikan perintah di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi di dalamnya itu tegang. Suasana romantisnya mana ada gitu kan. Nggak ada gitu kan. Yang ada perintah-perintah. Mungkin yang diperintah pengennya kapan sih ya, ini pergi ya. Kalau pergi bebas gitu kan, nggak ada, tidak dirindukan, pengennya sana-sana menjauh gitu. Nah, ada nggak model rumah tangga begitu? Ada, kalau ada yang cerita ya ada gitu kan, kayak gitu. Terus ketiga, nah, ada rumah tangga seperti arena tinju. Masya Allah. Pokoknya mah arena tinju. Seperti halnya orang yang bertinju ya, kalau sebelum tanding pun sudah adu kekuatan ya. Kalau mau konferensi pers udah adu kekuatan gitu. Padahal nggak tahu nih mana yang lemah, mana itu, semuanya tampil kekuatannya. Semuanya akan berusaha merasa setara atau bahkan merasa saya lebih jago dari lawan saya, dan di hadapan kita adalah lawan gitu, bukan partner ya. Nah itu kalau dalam rumah tangga seperti itu ya bersaing. Tidak ada kata berdamai sebelum salah satunya KO atau menyerah. Ya udah terus aja serang menyerang. Nah, kalau wanitanya begitu, laki-lakinya begitu, ya jadinya ya udah gontok-gontokan terus dalam segala hal gitu. Nah itu rumah tangga ketiga. Ada rumah tangga keempat. Nah ini rumah tangga Islami, gitu. Rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami cenahnya tentu saja karena Islami ya berarti berdasarkan
kaidah-kaidah atau berdasarkan aturan-aturan yang Islam tentukan ya. Ada adab-adab di sananya, adab-adab Islam. Terus berkumpulnya keluarga itu karena dasar mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu ya katanya kan ada di ayat apa ya? Mencintai kalau mencintai karena manusia pasti kita akan ujungnya kecewa gitu. Iya, betul. Tapi kalau mencintai karena Allah maka akan mendapatkan benar-benar kebahagiaan. Tapi ya kadang kita masih suka bergantung mencintai suami kita mungkin terlalu banyak ya. Ya makanya Allah kasih ujian kadang. Ya ujiannya macam-macam gitu kan. Gitu. Nah juga di dalamnya ada aktivitas saling menasihati seperti watawasobil haq, watawasobil sob. Jadi saling menasehati dalam kebenaran. Emang kadang katanya kulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Nah, jangan jauh-jauh ya. Kita kalau dalam ya di dalam rumah tangga, di dalam rapat, di pekerjaan, walaupun kita tahu itu teh benar, tapi kadang kita teh aduh asal nggak mau nerima gitu ya, asal sakit gitu dikatakan ada asal gitu pasti ya dikoreksi tuh. Padahal itu benar gitu tanya. Tapi juga dengan sabar. Nah, berarti ada sabarnya. Nah, kalau sabar nanti banyak lagi ya, kumaha harus sabar ya. Bagaimana sabar. Terus di dalamnya ada kesejukan iman. Ada ruh. Makanya kadang gini ada yang mengatakan apa di dalam rumah teh kok wah rumah segala ada ya fasilitasnya. Tapi kok kering gitu. Beda dengan di rumah yang sederhana tapi kok asik, hangat. Banyak orang juga mengalami seperti itu. Kadang ada ya cerita seorang pengusaha, dia kalau mau tidur harus keliling-keliling kota dulu sama supirnya. Tapi ngelihat supirnya bisa tidur gitu nyenyak gitu hanya di kursi supirnya di depan itu sangat luar biasa bagi dia gitu kan. Ya hampir ya seperti itu gitu. Dan itu bukan cerita, ini pasti udah banyak yang tahu ya. Nah, itu untuk 4 kategori tipe rumah tangga. Nah, kembali ke apa ini tadi itu dari rumah ada sakinah dari rumah meraih sakinah. Nah, sakinah itu sakinah gitu. Tapi itu apa sih artinya gitu kan? Kita sering kalau dalam memberikan doa ya terhadap orang yang sudah baru menikah, semoga samara ya, ada yang samawa, ada yang samara. Kalau saya lebih cenderung samara ya. Sakinah, mawadah, wa itu dan kan bahasa Arab, ra-nya rahmah. Gitu ya. Jadi sakinah, mawadah dan rahmah. Jadi gitu. Di sakinah itu kalau dari bahasa sakana yaskunu, jadi menempati, kalau bahasa Arab itu menempati kata kerjanya. Tapi kalau berubah wazannya jadi sikin. Nah, jadi sikin itu nama alat. Adalah apa? Ibu-ibu pasti tahu sikin. Nah, pisau. Jadi sikin, pisau. Jadi kenapa kok dari sakana jadi sikin gitu kan? Jadi kalau nama tempat maskan, tempat tinggal gitu kan, wazannya itu berubah. Kalau Arab itu kan kaya banget ya, perubahan-perubahan itu artinya bisa berbeda. Jadi tempat tinggal gitu kan. Kenapa sikin? Sikin itu tajam ya, bisa berbahaya, bisa juga bermanfaat. Nah, dengan begitu kalau untuk menyembelih perlu sikin yang tajam. Karena dengan sikin yang tajam itu hewan yang disembelih itu malah akan tenang. Ketika seret langsung kan petunjuk untuk menyembelih hewan juga kan harus yang tajam ya. Tidak akan sekali ini. Jadi kalau tumpul itu malahan menyiksa. Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa jadi sebetulnya itu akan memberikan ketenangan gitu. Jadi ketenangan. Tempat tinggal juga akan memberi ketenangan. Nah, itu kalau dari sisi bahasa, itu ketenangan. Nah, ini kita belum bicara ketenangannya itu seperti apa gitu ya. Lalu mawaddah. Nah, mawaddah itu apa? Gini.
Mawadah, cinta ya, penuh cinta. Mahabbah juga bisa diartikan mahabbah. Kalau dulu ada ana uhibbu, apalah iklan apa gitu kan. Mahabbah gitu. Dia ada rasa cinta. Jadi di dalam rumah tangga itu ada sakinah, tenang, ada mawaddah, penuh cinta, ada mahabbah juga yang sama ya. Nah, kalau menurut Hasan Al-Basri, mawaddah itu adalah dinamonya, penggeraknya. Jadi penggerak rasa cinta itu adalah penggerak dalam rumah tangga. Jadi kalau penggerak dalam rumah tangga, kalau nggak ada cinta berarti rumah tangga nggak akan bergerak. Betul ya, bukan. Jadi tetap dalam rumah tangga itu harus ada cinta Tenci ini di sini harus ada cinta. Misalkan ya mungkin tanpa cinta yang pernikahan dipaksakan, nggak ada cinta gitu. Berjalan sih berjalan, tapi apakah akan muncul sakinah? Nah itu karena rodanya, dinamonya itu tidak ada, penggeraknya itu nggak ada. Jadi memang itu harus ada dinamonya, ada penggeraknya, cinta. Bagaimana si dinamo ini bisa bergerak? Gitu. Salah satunya adalah saling memberikan hadiah, menambah kecintaan. Nah, kecintaan gimana coba? Misalkan ya, suami kerja, pulang kerja, lalu bawa nggak sah banyak-banyak oleh-oleh lah, martabak ya atau apa, bahagianya ya. Beli apa ya, donat aja lah gitu satu, kerupuk, atau sama ibu rumah tangga dibeliin bawang ya buat masak ya seperempat, telur seperempat. Padahal dia tidak diinstruksikan oleh kita, itu kan bahagia gitu. Kita pun demikian. Kita pun suami ini udah, kalau saya juga kadang tidak peka ya, suami ini kehujanan kan pakai motornya, ini musim hujan. Kira-kira datang dari luar pukul sekian, nyampe udah disediain teh panas. Biasa. Gitu, ini asa romantis. Simpel-simpel lah, itu katanya akan memunculkan rasa cinta. Gitu. Mungkin dulu cintanya 1 nambah 2 gitu kan. Nah, terus juga selalu mengingat kebaikan. Nah, gitu. Kita cek aja selama Tenita 12 tahun, 13 tahun, yang diingat banyaknya kebaikan apa keburukan? Aduh. Kalau yang diingat, tidur tuh sok ngorok, kok beri ceritakan ke yang lain. Naudzubillah ya. Itu udah bablain, membuka aib pasangan. Itu nanti bablain. Terus berkata jujur satu sama lain. Ilmunya sih begitu, berkata jujur. Tapi pernah suami saya bilang, emang siap para istri itu kalau suaminya berkata jujur. Masya Allah. Iya juga ya. Kadang kita tuh suka ayo jujur, ayo gitu kan, tapi ya jujurnya dalam beberapa hal lah ya gitu yang diperlukan gitu. Misalkan dalam masalah finansial mau seperti apa, kan ada macam-macam ya. Orang keluarga itu mengelola keuangannya macam-macam. Ada yang saya serahin aja, ada yang bapak-bapak tuh cerita, saya mah nggak mau pusing cenah, saya serahin aja uang bulanan ke istri, pokoknya mau cukup mau enggak saya serahin gitu. Dan kadang Cina suka ajaib, istri teh kok bisa cukup. Nah, berarti jagoan di istrinya ya gitu. Dan tidak mengeluh gitu kan. Ada juga sih yang mengeluh. Ada juga yang model pengelolaan uang kan terbuka seperti dalam perusahaan. Oke, sekarang kita punya uang berapa, di rekening ini berapa, di ini berapa. Kira-kira kebutuhan pengeluaran kita sebulan ini berapa, pendapatannya berapa. Oh, kurang geningan. Oh, berarti kudu caranya ada 2. 1, tapi harus dipilih. 1, menambah penghasilan. 2, memangkas pengeluaran gitu. Mau mana nih di pending gitu kan. Gitu, seperti itu kan. Ada juga yang memang dipegang suami gitu kan. Istri pokoknya mah per bulan per hari ini masak segini, masak mungkin yang punya pendapatan harian gitu ya. Jadi ya itu gitu kan. Keterbukaan juga bisa dalam hal finansial, walaupun ada yang sampai udah puluhan tahun nggak tahu pendapatan suaminya berapa. Itu pun dia bukan sebuah kesalahan, dan tidak ada keharusan juga suami menjelaskan ini
Tapi bisa harus memastikan bahwa halal ya. Memastikan harus, tapi kalau ini jumlahnya gini ya nggak ada keharusan juga menceritakan kepada kewajiban ke istrinya. Terus yang ketiga adalah rahmah. Jadi rahmah ini kasih sayang. Wujud rahmah ini gimana? Saya udah dikasih sayangi nggak sih sama suami saya gitu kan? Ya kalau ucapan hai sayang. Sekarang mah yang belum nikah juga banyak sayang-sayangan ya. Nah itu apakah wujud yang dikatakan rahmah sesuai ayat itu bukan gitu. Jadi ada rahmah itu wujudnya itu saling menjaga. Seperti yang pernah saya mungkin di pertemuan lain, ketika ibunya melindungi anaknya ketika mau tabrakan, dia tidak peduli dia, tapi anaknya harus terselamatkan. Itu melindungi, instingnya udah begitu. Berarti ada rasa kasih sayang. Terus saling menjaga. Saling menjaga otomatis kalau suami istri ini, suami istri berarti menjaga rahasia, menjaga rasa malu. Terus suami itu juga kan harga dirinya tinggi sebagai pemimpin keluarga. Ketika kadang kita cerita, menurut kita cerita biasa-biasa aja. Tapi misalkan yang simple, pernah ngalamin juga ada cerita ke orang tuanya, aduh saya jatuh dari motor bareng sama suami. Padahal itu cerita simple ya, tapi suami marahnya ya bukan marah-marah ya enggak. Kenapa? Itu harga diri laki-laki, dia sebagai suami berarti tidak bisa menjaga istrinya yang notabene adalah anak mertuanya. Gitu, itu sebuah aib bagi dia. Tapi kadang kita nggak sadar, padahal kita cerita biasa sih. Oh ternyata itu. Nah itu kadang jadi perselisihan ya. Betul. Gitu. Bagi kita biasa, tapi bagi suami itu aib lah yang luar biasa gitu. Berarti si suaminya nggak bisa menjaga istrinya nih gitu kan. Di hadapan mertuanya udah jatuh tuh harga dirinya. Nah kayak gitu. Terus saling melindungi tadi udah, saling membantu. Saya tahulah suami Teh Nita tuh sangat membantu gitu ya, suka membawakan masakan ya karena Teh Nita teman juga, suka membawa masakan, ya macam-macam lah. Mungkin yang nggak bisa memasak saling mencuci gitu kan, mencuci, menjemur, menyetrika, macam-macam lah. Mana siapa itu bukan berarti keseharian siapa yang bisa melakukan itu dilakukan, siapa yang enggak ya siapalah yang diantara keduanya bisa melakukan, rumah tangga tetap berjalan gitu kan. Seperti itu. Karena ada juga ya dalam hal yang sepele pun makan, saya pernah menyaksikan ketika makan seorang suami karena tidak disediakan tempat cuci tangan, wadah dengan air cuci tangan tidak disimpan di depannya, ya dia gini aja makan. Setelah selesai itu diem aja begini garing gitu sampai garing tangannya, dan minumannya belum ada di hadapan dia. Kata-katanya begini, ini tuh kemarau, nggak ada minum sama sekali. Padahal kan bisa dikatakan dengan yang baik ya. Apalagi kalau bisa dilakukan sendiri ya kenapa enggak gitu. Ya mungkin ada yang mengajarkan orang tuanya itu bahwa perempuan harus melayani sampai segitunya gitu kan. Ya itu memang enggak ya boleh mengambil cara seperti itu gitu. Tapi ketika itu tidak bisa dilakukan oleh pasangan, apakah harus begitu gitu sampai ya udah, kalau belum dilakukan ya udah gitunya. Nah itu untuk terus memahami hak dan kewajiban. Itu juga ada di masalah rasa kasih sayang. Nah ini hak kewajiban suami istri beda lagi ya, babnya ya. Nah itu mungkin sekilas tentang rumah tangga bagi pemula lah untuk prolognya. Panjang kayaknya prolognya udah. Lumayan. Iya. Alhamdulillah sahabat RSQ, kita sudah mendapatkan pemaparan yang begitu gamblang ya. Mungkin awal dari menjalin ataupun melewati ya biduk rumah tangga pertama ya di awal-awal pernikahan mungkin kan ya, sehingga harus ada saling mengenal gitu ya, saling memahami, saling melengkapi. Ini memang prosesnya lumayan ya di awal-awal itu. Tidak sedikit ada perselisihan
yang itu lahir dari permasalahan yang sangat kecil gitu ya. Karena apa? Untuk menyatukan tadi ya, betul. Harus saling apa ya, memahami dan melengkapi itu ya gitu ya. Memang tadi sudah dipaparkan bahwasanya ada beberapa tipe ya rumah tangga, dari mulai yang bisnis, barak ataupun otoriter, kalau kita mungkin membahasakannya seperti atasan dan bawahan seperti itu ya. Kemudian arena tinju yang penuh dengan persaingan gitu ya, ingin menjadi yang terbaik. Sebetulnya fastabiqul khairat ya, tapi ini mungkin berlebihan mungkin kan ya, tidak sesuai dengan porsinya. Padahal kalau di dalam rumah tangga itu ya tadi ya saling melengkapi, ada kawam ya, ada manajer gitu ya, mengatur dan sebagainya, lengkap lah gitu ya, sehingga rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian rumah tangga yang islami. Nah, alhamdulillah ya, sudah sangat jelas sekali. Barangkali dari teteh dan ibu-ibu yang tergabung di Zoom atau di Instagram atau di fanpage yang mau bertanya ataupun sharing ya, berdiskusi Pengalamannya ya. kami ya, pengalaman, mangga silahkan ditunggu. Sudah ada teh? Ya. Insya Allah kita mungkin di yang Zoom juga ada yang sudah mau chat mungkin ya, di chat atau ini bisa suara juga bisa. Mangga silahkan Kak, ada yang mau langsung angkat tangan. Iya, raise hand mungkin ya, di situ ada ya. Atau mungkin mengangkat tangannya, di sini nggak bisa lihat semua. Mungkin admin bisa membantu ya. Mangga Ibu Teteh, barangkali yang apa ya, memiliki satu permasalahan ya di awal-awal rumah tangga ini, memang luar biasa, biasanya banyak ya, banyak masalah ini gitu ya yang perlu dikonsultasikan. Biasanya konsultasi ke siapa? Ke Ibu ya? Ya, ada? Belum ada ya? Mungkin di chat belum ada juga. Aja. Iya, sebetulnya mungkin ini saja ya. Ada beberapa, mungkin ada oh ini ada. Oh, nggak jadi berarti. Ya, ini Bismillah dari Teh Nur Hasanah ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana tips untuk memupuk rasa saling memahami dengan pasangan, khususnya untuk pemula. Luar biasa, romantis ya. Rasa saling memahami dengan pasangan. Ya, saling memahami. Wah, di sini jadi salah satu ciri-ciri rumah tangga Islam itu adalah tadi untuk meraih sakinah itu harus gimana? Harus sama niat untuk membangun kedekatan ke Allah. Nah, itu dicek dulu ya. Jadi kita mau memahami apa gitu kan? Kan saling memahami karakter iya, memahami kebiasaan-kebiasaan iya. Tapi ingat, kalau manusia itu selalu berubah loh. Iya. Ketika kita baru memahami, ngelihat pasangan kita, oh pasangan saya itu sukanya ternyata kalau dari makanan nggak pedes gitu, nggak pedes gitu kan. Sama kita dikasih pedes, ternyata sudah berubah, bisa pedas gitu kan. Nah seperti itu. Memang menganalisis bagaimana karakter pasangan kita saat kita baru menjadi suami istri, itu penting juga iya. Tapi yang lebih penting adalah sama tujuannya gitu kan. Kita membangun rumah tangga itu untuk apa? Membangun mau kemana? Jadi sakinah ini akan terwujud ketika kita membangun kedekatan kepada Allah. Nah, bersama-sama. Apa yang bisa dilakukan dengan membangun kedekatan kepada Allah itu ya? Kayaknya kayak simpel ya, kata-kata membangun kedekatan sama Allah. Kalau tidak sama tujuannya, akan sulit memahami. Jadi emang sih rada sedikit berat ya. Aduh, langsung ke teori yang Islami yang gitu ya. Padahal saya juga baru saling kenal, memahami karakter.
Insya Allah kalau memahami karakter itu akan dilakukan setiap hari, setiap detik, karena itu akan terus berubah manusia. Ketika kita memahami, udah memahami di sini, ternyata pasangan kita udah di sini, ya akan terus aja gitu seumur hidup, ya, seumur hidup bersama akan seperti itu. Tapi itu salah? Enggak salah, itu bisa dilakukan. Tapi ya itu fondasinya yang harus kita kuatkan. Tadi kan bagaimana membangun kedekatan dengan Allah. Jadi satu, mengokohkan keimanan, harus dikokohkan gitu kan. Benar, yakin kepada Allah tuh kayak gimana. Kalau Teh ini pernah menasehatkan mengenal Allah dari Asmaul Husnanya, gitu kan. Ya Hayyu, ya Qayyum, bahwa Allah yang Maha Hidup, bahwa Allah yang berdiri sendiri, yang hanya Dialah yang akan tetap menolong kita sebagai penolong kita. Mungkin pasangan kita bisa menolong, tapi kalau kita menyandarkan diri semuanya kepada pasangan kita, ya akan jadi masalah juga ketika pasangan kita tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Jadi itu fondasinya harus kita kuatkan dulu. Kita tujuan berumah tangga mau kemana nih, suami kita juga mau kemana nih, gitu kan. Betul. Nah itu saling memahami. Tapi memang salah satunya adalah bisa melakukan, kalau yang simpel-simpelnya melakukan kegiatan bersama. Itu bisa dilihat, sholat bersama. Jadi kan bisa, oh suami saya mazhabnya apa, kan bisa jadi beda ya. Jadi memahami kan, oh mazhab fikihnya ini, oh saya ini, tapi asal ada dasarnya, belajar bersama misalnya. Karena salah satu ciri keluarga sakinah itu, keluarga yang islami adalah didirikan atas dasar ibadah. Jadi kita bisa mulai dari ibadah lah yang simple. Kita kan insya Allah lah ya, sholat 5 waktu. Nah sholat ini kalau ingin sholat yang sempurna, wudhunya harus sempurna. Belajarlah bareng, misalkan kita ya, ternyata manggilnya apa ke suami, mas, bebeb, apalah itu ya, panggilan sayang. Ini karena yang ingin dipahami adalah ibadah, karena itu jadi dasar kita. Insya Allah selanjutnya karakter akan diketahui ya. Misalnya dengan cara wudhu yang baik itu gimana? Tuh suaminya atau istrinya atau suaminya yang bisa, oke kita bahas deh wudhu yang benar itu gimana. Selama ini kita kan hanya ya dari dulu lah diajarin, tapi kadang kita nggak mengkaji sendiri. Oh ternyata ada loh di surah Al-Maidah ayat 6 bagaimana kita cara mengusap kepala, bagaimana cara tangan, membasuh tangan. Apakah membasuh tangannya dari kesini ke siku atau ketika air mengalir gitu aja dari siku ke bawah. Ketika dibuka bareng-bareng ya kan romantis ya. Oh, ternyata bukan dari siku. Ini air ngalir dari keran, ternyata bukan dari siku ya. Menurut terjemah setelah dibaca dari tangan ke siku. Jadi berarti airnya diambil, kemudian alirin ke siku gitu kan. Oh gitu ya, gitu kan, bahas kan romantis. Itu akan menumbuhkan saling memahami. Fondasinya adalah ibadah. Insya Allah yang lainnya itu akan mengikuti. Karena kalau hanya berdasarkan karakter aja, manusia bisa berubah-ubah. Tanyain aja sendiri. Kadang kita sekarang moodnya lagi pengen ini. Suami, oh istri saya itu biasanya senang nggak kalau dikasih ini, bawain skincare. skincare lagi. Ternyata udah tidak skincare yang itu, udah ada skincare yang lain, dia udah nggak suka kan. Masalah ketika dibawain, bukannya itu, nggak syukur gitu kan. Memahami itu. Jadi makanya mau fondasinya apa nih? Kita mau fondasi apa? Fondasinya ibadah. Berarti kita mulai dari ibadah itu gitu ya. Apalah nanti sebetulnya tips-tipsnya banyak ya. Bisa dilakukan yang secara teori-teori sosialnya, hubungan antar suami istri, bisa teori yang lain-lainnya gitu. Tapi salah satu yang paling fundamental adalah fondasinya ibadah. Gitu. Ya itu mungkin Ibu Nur Hasanah atau Teh Nur Hasanah ya,
pondasi untuk memupuk saling memahami adalah keimanan ya ataupun ibadah itu sendiri. Jadi kita memahami tujuan bahwasanya menikah itu adalah untuk ibadah gitu ya. Kalau yang sudah di pondasi pondasinya itu keimanan, insya Allah ya segala sesuatu permasalahan akan bisa dihadapi dengan baik. Ya, lanjut teteh ke Teh Ruwaida ya, Ruwaida Murni. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang lebih memperhatikan kebutuhan orang lain daripada keluarga? Wah, subhanallah, mungkin ini sangat baik ya, luar biasa gitu ya. Ya, mangga Teh. Pertama ya, suami memperhatikan, jadi sikap sosialnya tinggi berarti ya, Iya, berbaginya tinggi, itu harus disyukuri ya. Iya, harus disyukuri. Harus disyukuri. Salah satu kebaikan. Salah satu kebaikan itu, kalau kita mau melihat kebaikannya, salah satu kebaikan. Tapi kembali, jadi salah satu rumah tangga yang Islami itu adalah tercukupi kebutuhan materi secara wajar. Iya. Nah, saya nggak tahu ya, secara wajar, ya. layak gitu kan. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 233. Nanti bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 233. Coba minta di ini. Nah, nanti itu memang ada porsi-porsi suami ya. Bagaimana harus menafkahi keluarganya, batas apa aja yang harus 233. Nah, karena saya tidak hafal ya seperti Ustadz Adi, jadi saya harus melihat Al-Quran. Nah ini ya, di sini ini panjang, dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh di sini ya, sampai itu kewajiban seorang ibunya. Nah di sini ada dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Nah, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Gitu. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan musyawarat antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi di sini ini masih panjang ya. Di sini diakhiri, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini landasannya takwa. Iya. Nah, kalau takwa itu kan takut kepada Allah. Ketika landasannya takwa, ya sama-sama saya nggak tahu juga ya, ini memang harus dipupuk. Masalah takwa ini nggak ujuk-ujuk, saya takut sama Allah, nggak gitu ya. Kalau orang yang takut sama Allah, pasti dia takut melanggar hukum-hukumnya, larangan-larangannya, dan takut kalau tidak menaati perintahnya, kewajibannya. Nah, ketika kewajiban seorang suami adalah menafkahi anak dan istrinya, pasti dia akan fokus di sana. Makanya dilihat dulu kenapa seorang suami kok lebih merhatiin ke sosial, tapi ke keluarganya enggak. Apakah betul? Dicek lagi. Ya. Apakah makan cukup? Apakah kelaparan? Apakah untuk pendidikannya tidak terpenuhi? Ya, itu harus dicek dulu gitu. Khawatirnya ternyata udah terpenuhi secara wajar. Hanya kitanya mungkin yang kecemburuan. Jadi nggak masalah ada cemburu, tapi mangga didiskusikan. Nah itu kita cek dulu ya, introspeksi diri. Suami udah memberikan semua kebutuhan kita. Nah kalau belum sesuai standar yang layak, itu bisa dibicarakan ya gitu kan. Dan jangan salah juga, sebagai istri kita juga harus memahami ada kewajiban suami untuk mementingkan ibunya juga, menafkahi. Dan penting itu, kalau didahulukan bukan berarti kita istri disepelekan gitu, karena sama-sama gitu ya. Jadi kita pun harus ikhlas. Nah itu jadi pertama memang harus ada landasan takwa. Nah itu takwa ini ya dipelajari, dipahami
lalu bersama-sama dengan suami. Nah itu mungkin kalau nuntut ke suami ya akan rada kita paham lah suami kita karakternya gimana, cara bicaranya pun kita akan bisa atur. Karena kamu jadi orang bertakwa dong gitu kan. Gimana ya? Jadi berarti kitanya dulu ya, bagaimana sih biar jadi istri yang bertakwa itu. Jadi kaji, emang nggak mudah ya, tapi bisa disampaikan. Kalau tipe saya lebih suka menyampaikan, tapi ada juga kan istri yang memendam, gitu. Tapi yang paling paham tentang suaminya kan istrinya. Bagaimana cara bicara ke suami saya, mungkin kalau gayanya kebiasaannya temperamen, ngomong sedikit aja langsung mencuat gitu kan, berarti harus cari momen-momen tertentu bahwa saya merasa belum cukup nih ininya nafkahnya gitu kan, seperti itu. Jadi introspeksi dulu, udah tercukupi belum? Ketika udah tercukupi, ya sudah, suami mau bersedekah juga nggak masalah gitu kan, selama nafkah untuk keluarga sudah terpenuhi gitu. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ines. Jadi teringat ya satu kisah, kalau tidak salah itu kisahnya Fatimah ya, dan Ali bin Abi Thalib ketika beliau memang tidak punya apa-apa lagi ya, kemudian hanya punya berapa dirham lah uang gitu ya, kemudian mau dibelikan makanan ya untuk anak istrinya gitu ya, kemudian Ali pergi. Nah di tengah jalan itu sudah diberikan makanan ya, di tengah jalan ada yang lebih membutuhkan ya daripada Ali dan keluarganya gitu, kemudian diberikan gitu ya. Nah apakah di sini beliau tidak memperhatikan keluarga? Tidak juga seperti itu mungkin ya, karena di sini mungkin dilihat ada urgensitas, ada tingkat kebutuhan ya, sehingga Ali mengambil keputusan untuk memberikan, padahal itu adalah satu-satunya harta gitu ya. Nah kemudian ketika semuanya ridho ya, Fatimah ridho, ketika Ali pula kemudian menceritakan, kemudian Fatimah ridho akan hal itu, apa yang Allah balas? Luar biasa ya, kita tahu bahwasanya Allah memberikan, mencukupkan rezeki gitu ya untuk Ali dan keluarganya. Kita bisa ambil hikmah dari sana juga ya Teh. Makanya ada yang doanya itu kalau minta rezeki itu Allahumma akfini bihalalika wa agnini bifadlika aman siwaka. Jadi ya Allah cukupkanlah aku dengan akfini bihalalika, dengan yang halal, cukupkan, bukan ya Allah banyakkan, enggak ada gitu ya doanya pun contohnya begitu gitu kan. Ya, betul. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tadi betulnya harus check and recheck terlebih dahulu, mengintrospeksi dulu gitu ya kepada kita, baik itu sebagai istri gitu ya, kemudian keluarga ya sudah tercukupi, kemudian suami memiliki satu sifat ya dermawan ya, dermawan kepada yang lain gitu ya, itu perlu kita syukuri gitu ya, sehingga nanti ketika kita menyelesaikan permasalahan ya, maksudnya ini yang menjadi masalah ini akan terselesaikan dengan baik gitu kan ya, didiskusikan, dikomunikasikan ya. Seperti itu mungkin ya Teh Ruwaida atau Ibu Ruwaida Murni. Insyaallah masih ada waktu Teh. Masih, alhamdulillah. Kita di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya satu lagi ya. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain kita akan di copy ya kan. Nanti kita akan coba jawab secara voice note. Nanti kita akan kirimkan atau jadi tema berikutnya ya. Nah betul gitu ya. Dari mana Teh? Teh Evi. Yang itu, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Teh Ade, punten ya. Teh Ade. Bismillah, izin bertanya Ustazah, jika kita memiliki masalah, mana ini? Jika kita memiliki masalah dengan pasangan, baiknya kita bercerita pada mertua atau tidak? Karena mertua lebih mengetahui sifat suami, atau lebih baik kita pendam dan pasrahkan? Wah, ini luar biasa nih ya. Sudah menyangkut mertua nih. Beda lagi nih pembahasannya. Ya, ada memang nasihat untuk menjaga urusan rumah tangga kita itu ya antara suami istri. Iya, betul. Ketika itu akan melibatkan pihak ketiga, itu masalahnya akan lain lagi. Iya, betul. Mau mertua, mau adik, mau ipar, teman, apalagi teman kantor,
dan beda jenis. Betul, menambah masalah jadi. Gitu kan, bukan beda jenis makhluknya. Nah itu, jadi kalau singkatnya sih itu yang langkah pertama itu tetap suami istri itu harus menjaga rahasia. Iya. Rahasia aurat di keluarga itu apa sih? Ya tadi seperti hanya yang sepele aja. Ternyata itu menjadi aib bagi suami gitu kan, tadi ya udah diceritakan di muka, tadi di depan. Nah itu kalau usulan saya bisa diperbaiki, bisa diobrolkan untuk dikomunikasikan antara suami istri. Itu. Kalaupun nanti mentok itu pun setelah beberapa upaya antara suami istri, masih ada sajadah yang bisa kita sujud di sana minta ke Allah, Bukan berarti kita tidak menghormati mertua. Kalau saya mengambil itu ya masalah, ya udah. Kalau bisa orang tua itu nggak tahu kita itu punya masalah gitu, walaupun tajam loh orang tua, tahu loh orang tua kita nggak punya uang, bener nggak? Tahu ujung-ujung ngirim aja ujung ngirim uang mengutus adik kita gitu kan. Tapi memang orang tua tuh tajam instingnya, anak saya kayaknya lagi nggak punya uang nih gitu. Tapi betul-betul tajam. Bahkan masalah lain pun mungkin terasa. Tapi kalau orang tua yang bijak, biasanya mereka tidak akan ikut campur. Biarin aja anak udah dewasa menyelesaikan masalah sendiri dengan caranya sendiri, konfliknya sendiri. Itu akan lebih baik. Dan bersujud udah ada sajadah, sholat ya Allah, itu saya akan memilih itu karena ada yaitu rahasia aurat keluarga kita, seperti itu. Tapi tidak menjadi masalah juga atau tidak diharamkan juga ya? Tidak diharamkan, tapi kalau tapi sejauh mana gitu, kadang kita kan perempuan 200.000, sedangkan kalau laki-laki hanya berapanya gitu kan. Jadi ya itu kadang kita nggak bisa jangan dikasih tahu ya, jangan dikasih tahu ya, kasihan aib keluarga sendiri gitu. Apalagi sebetulnya kalau orang tua itu kalau ada dengar misalnya kejelekan ataupun keburukan dari anaknya, wah itu merasa tersakiti ya. Betul. Walaupun itu sebetulnya memang faktanya seperti itu gitu ya. Jadi memang betul ya tadi. Beda lagi kalau orang tuanya udah tahu sendiri, lalu menanyakan ke kita gitu, itu lain cerita. Lain hal gitu ya. Nah itu mungkin ya. Teh Ade, masih ada satu lagi boleh? Oh iya. Teh Evi, dari Teh Evi ya. Mudah-mudahan untuk Teh Ade, Teh Nuraida ya, dan Teh Nur Hasanah mudah-mudahan bisa dipahami dan bukan terpuaskan ya. Ya minimal ada sedikit solusi lah. Mudah-mudahan gitu. Iya. Ya, dari Teh Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana kalau suami banyak mengandalkan istri dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, padahal suami sangat mampu dan tidak mau diajak diskusi? Wah, ini luar biasa nih. Menyangkut terkait dengan kewajiban suami. Nah, ini salah satu ciri rumah tangga yang Islami adalah tadi dasarnya fondasinya ibadah. Didasarkan pada ibadah. Satunya lagi nih tambahan, adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat. Nah, jadi di sini ada An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah bagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini memang ada keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, nanti di sana kan memang masalahnya adalah suaminya tidak mau usaha ya, kasarnya begitu ya. Nah, ini dilihat nggak mau usahanya kenapa? Gitu ya. Kenapa ya? Saya juga nggak bisa tahu kenapa nggak mau usahanya. Apakah ada hanya kemalasan aja, atau memang beliau udah cari ke sana sini ternyata nggak dapat juga gitu, atau apa gitu kan? Ini kalau masalah karunia, masalah keberkahan, ada Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah,
kenapa wanita nggak bisa ikut perang gitu kan, ya, seperti itu. Terus mendapat warisan pun kok setengahnya dari laki-laki gitu kan. Nah ini akhirnya ayat ini ada gitu ya. Jadi memang gimana ya, harus diketahui dulu kenapa suami nggak mau berbagi tugas, karena kalau secara syariat itu kewajibannya ada menafkahi ada di suami. Nah, itu harus diteliti dulu kenapa. Kalau misalkan disuruh-suruh mungkin akan ya kembali lagi tersentuh gitu, bahkan mungkin akan menjauh. Tapi kalau diajak bersama, ayo atuh kita teh mau ikhtiar apa nih, Bismillah gitu kan, dicontohin gitu kan, seperti itu. Hayu udah bersama-sama lah, mungkin itu akan sedikit melunak. Apa beda dengan kalau istri, kalau kayak ini cari kerja, keluar, rebahan aja, wah gitu, wah itu akan makin menjauh. Kalau mungkin saya juga kadang suka, aduh berhati-hati ngajak, suka deg-degan nih, aduh pendapatan nih segini lagi kayaknya ini ke bulan ini, ke akhir bulan tuh masih nyampe enggak gitu. Mau ngomong itu aduh memang harus hati-hati ya. Betul. Itu kadang terluka gitu hati laki-laki gitu. Jadi memang harus kalau ya diajak lah bersama-sama. Mudah-mudahan bisa ya jadi diupayakan ya gitu. Iya. Ya, mungkin itu Teh Evi pertanyaannya ya terkait dengan kewajiban seorang suami, karena kita juga harus mengetahui betul ya bahwasanya suami itu adalah qawwam ya, pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga dalam hal komunikasi gitu ya, mengingatkan dan sebagainya harus dengan bahasa yang sesuai dan pas ya, dan mengena gitu kan ya. Karena memang kalau kita belajar lebih dalam lagi terkait dengan sifat karakter laki-laki, itu memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam hal komunikasi terutama gitu ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf tidak bisa dijawab di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berinteraksi lagi ataupun berdiskusi kembali di Rumahku Syurgaku di dalam kajian rumah tangga ya, dari Rumah Meraih Sakinah. Mungkin kita tutup saja, closing statement dulu mungkin ya Teh ya. Pesan karena kita ini pemula dalam rumah tangga, mari kita mulakan dengan bismillah. Apapun yang akan kita lakukan, mulakan dengan bismillah. Terus istighfar ya Allah ya, minta ampun dalam melakukan sesuatu. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing ya. Itu aja. Ya, alhamdulillah itu adalah pesan ya dari pembahasan kita saat ini. Ini bukan untuk ibu-ibu atau teteh-teteh yang ada di rumahnya masing-masing, tapi ini juga untuk kita semua di sini sebagai pembelajaran yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ina sudah bisa sharing dengan kita semua. Mungkin waktunya sudah habis ya Teh ya untuk peserta yang di Instagram. Kami ucapkan terima kasih telah hadir, telah mengikuti kajian ini. Mari kita tutup saja dengan pembacaan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Wulan Ramadhani dari Cimahi. Saya adalah salah satu santri Tasdikul Quran. Dan alhamdulillah udah selama 3 tahun ini saya belajar di Tasdikul Quran. Dan
saat ini saya akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SMA. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyempatkan saya untuk belajar di Tasdikul Quran. Semoga Allah membalas amal jariahnya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.